Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuan Aditya Wambes, dan kali ini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air pada karakter B.J. Habibie dari film Rudy Habibie. Dan terima kasih buat Bapak Zedi Mutakin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini, dan langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasannya, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Rudy Habibie. Oke, Rudy Habibie ataupun Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang pemuda berkelahiran 25 Juni tahun 1936 di Parepare, dan dia merupakan keturunan dari campuran Bugis dan Jawa. Terus kemudian dia adalah anak dari keempat bersaudara, dan dia mendapatkan julukan sebagai Mr. Crack ataupun Bapak Teknologi Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai masa mudanya, mengenai nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air yang pernah ia lakukan semasa dia masih muda. Rudy Habibie adalah seorang siswa RWTH Wayne Westphalen. Rudy Habibie adalah seorang mahasiswa RWTH Aachen University ataupun Rhein-Westphalen, Aachen, Jerman Barat, yang dimana ia merupakan mahasiswa Indonesia yang lompat tingkat ataupun lompat kelas dari Universitas Indonesia jurusan teknik dan lompat kemudian masuk ke kampus RWTH dengan mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang. Dan beliau mempunyai impian yang cukup bagus dan cukup bisa menginspirasi kita semua, yaitu ingin menjadi mata air bagi negerinya ataupun menjadi orang yang sangatlah berpengaruh pada negerinya. Itu ingin membangun industri dirgantara ataupun membuat pesawat terbang bagi negerinya sendiri, yang dimana cita-citanya ini dimulai ketika trauma yang dia ngalamin ketika tempat tinggalnya dibombardir oleh pesawat-pesawat penjajah, yang membuatnya terinspirasi ataupun termotivasi untuk membuat pesawat untuk negerinya sendiri. Nilai nasionalisme ataupun rasa cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Baharudin Yusuf Habibie itu sudah terlihat dari impiannya ataupun misinya, yang dimana misinya itu ingin belajar dan meneliti mengenai pesawat terbang dan membuat seminar pembangunan yang bisa membangun Indonesia dengan baik pasca proklamasi. Dan impian adalah ingin membuat pesawat dan membangun industri dirgantara yang berkaitan dengan teknologi, transportasi, dan menjadi mata air ataupun orang yang paling berpengaruh di negerinya. Kita masuk ke dalam topiknya. Bagaimana sih nasionalisme ataupun cinta tanah air menurut pandangan dari seorang Rudy Habibie ataupun Baharudin Yusuf Habibie? Nasionalisme menurut Rudy Habibie yang ia lakukan semasa dia masih muda, yaitu seseorang yang berkontribusi untuk kemajuan negaranya dan terlepas dimanapun dia berada, dan lebih menjunjung tinggi dan mengedepankan integritas bangsa dan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dan untuk cinta tanah air adalah rasa kepeduliannya ataupun kecintaannya akan keragaman dan ingin memajukan negara Indonesia melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang dimana kita tahu kalau yang namanya berjuang ataupun rasa nasionalisme tidak selamanya ditunjukkan di medan perang ataupun bertempur mempertaruhkan nyawa. Bisa saja melalui berbagai bidang, contohnya bidang membangun Indonesia melalui teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Rudy Habibie. Dan ada beberapa aspek yang saya tangkap mengenai nasionalisme dan cinta tanah air pada film tersebut yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah seorang Rudy Habibie memiliki karakteristik yang memiliki kesetiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti contohnya ada dalam suatu adegan dalam sebuah film tersebut, yang dimana Rudy tetap setia membuat seminar ataupun tetap setia akan pendiriannya ingin membangun Indonesia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang ia buat. Namun ada satu kejadian saat ia ingin menyalurkan semua yang penelitian tersebut untuk Indonesia, namun harus disita oleh Departemen Pertahanan Jerman, yang dimana dianggap kepintaran dari seorang Rudy Habibie sangat berbahaya bagi Jerman, dan waktu itu Indonesia tidak bergabung dalam
satu kelompok yang bernama NATO yang membuat Jerman harus sedikit mewaspadai kepintaran dari seorang Rudy Habibie. Mungkin saya akan sedikit menunjukkan scene ataupun adegan yang saya jelaskan ini supaya teman-teman lebih mendapatkan gambarannya mengenai tragedi ataupun peristiwa yang terjadi tersebut. Professor, warum machen Sie das? Entschuldige, dass ich dir das sage. Sie glauben, du bist eine Bedrohung für dieses Land. Indonesien ist nicht Mitglied der NATO. Dein Präsident nähert sich kommunistischen Ländern an. Herr Rudi, bitte unterschreiben Sie das. Wenn Sie das unterschrieben haben, bekommen Sie einen deutschen Pass und Ihre Arbeit zurück. Yang kedua adalah nilai nasionalisme dan tanah air dan cinta tanah air ditunjukkan oleh Rudy Habibie melalui sifatnya yang memiliki rasa peduli yang tinggi kepada bangsa dan negara. Jika orang-orang bertanya kepada B.J. Habibie ataupun Rudy Habibie mengenai tujuannya ia berada di RWTH Aachen, Jerman Barat, jawabannya tiada lain tidak adalah untuk memajukan Indonesia dan membangun industri dirgantara yang berkaitan dengan teknologi penerbangan, yang membuatnya sangat ingin cepat-cepat menyelesaikan studi S2-nya di RWTH Aachen. Dan untuk yang ketiga adalah Rudy Habibie menunjukkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah airnya itu dengan cara mengabdi untuk kesetaraan bangsa dan negara. Ia mengkandidatkan dirinya sebagai seorang ketua yaitu karena ia yang bersiteguh ataupun tekad untuk mewujudkan impiannya membangun industri tentara, dan tak kadang dari perjuangannya dalam membangun Indonesia ia seringkali mendapatkan penolakan ide ataupun penolakan dari anggota-anggotanya maupun orang-orang lain. Yang kemudian nilai-nilai nasionalisme lainnya yang ditunjukkan oleh Habibie ataupun ala Habibie yaitu sifatnya yang rela berkorban melakukan apa saja untuk memajukan Indonesia di bidang pembangunan. Salah satu bukti bahwa ia serius dalam cita-citanya itu pada saat mandat ataupun keputusan dari kedua PPI yang dipimpin oleh PPI Hamburg dan PPI Aachen itu setuju untuk melakukan seminar pembangunan yang telah dirancang oleh Rudy. Namun ada saat kejadian ia terpaksa harus menentang pemerintah Indonesia yang dimana saat itu diwakilkan oleh Bung Irul yang mengaku dirinya sebagai wakil pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia ingin mengubah mandat yang awalnya seminar pembangunan menjadi harus mendukung Front Nasional, yang dimana memiliki alasan yaitu mendukung Bung Karno di hadapan PBB dan memanfaatkan anak-anak mahasiswa di Eropa untuk membaguskan martabat seorang Soekarno dan menyelesaikan urusan Irian Barat, yang dimana hal tersebut cukup bertolak belakang dengan tujuan Rudy Habibie yang ingin memajukan kesejahteraan rakyat ataupun memajukan Indonesia melalui transportasi ataupun ilmu pengetahuannya. Nanti di akhir juga akan saya tunjukkan sedikit scene tentang adegan tersebut. Dukung Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat. Dan posisi kalian di Eropa sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap Bung Karno untuk membela martabat Indonesia di depan PBB. Saya menolak. Urusan Irian Barat tidak ada hubungannya dengan mahasiswa Indonesia di Eropa. Sebagai buktinya, ia terus berusaha untuk mewujudkan industri dirgantara tersebut meskipun ia telah divonis memiliki TBC tulang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah menghargai budaya dan ciri khas bangsa. Kita anak-anak muda memang pada saat ini sudah sangat kurang yang bisa dibilang menghargai ataupun ciri khas bangsa. Banyak sekali anak-anak di lingkungan kita ataupun generasi-generasi kita yang cenderung lebih menyukai budaya luar ataupun budaya barat, budaya yang dimana sangat bertolak belakang dengan Indonesia, dan produk-produk luar sekarang lebih banyak digunakan oleh anak-anak generasi zaman sekarang daripada produk-produk lokal. Contohnya fashion, budaya, tradisi ataupun cara berbahasa yang sudah jarang ditemukan oleh generasi-generasi sekarang yang masih menggunakan ciri khas Indonesia, seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ataupun mendengarkan musik-musik Indonesia ataupun menggunakan fashion Indonesia ataupun sedikit mengurangi penggunaan produk luar negeri. Sifat menghargai budaya dan ciri khas bangsa ditunjukkan oleh Rudy Habibie yaitu dengan cara dia menghargai ada band Indonesia ataupun
vokalis Indonesia yang bernyanyi di Jerman, yang banyak anak-anak muda di Jerman waktu zaman Pak Habibie yang tidak tertarik dengan lagu tersebut dikarenakan lebih menyukai budaya Jerman yang mungkin sedang tren pada saat itu. Rudy Habibie dan kawan-kawannya ikut menghadiri acara musik tersebut, dan tak kadang juga Rudy Habibie juga ikutan bernyanyi, ikut memeriahkan suasana dengan cara ikut bernyanyi bersama vokalisnya, menandakan bahwa meskipun Pak Rudy Habibie berada di negeri orang, di sebuah Jerman yang dimana pada saat itu Indonesia masih dalam pasca proklamasi, yang dimana orang-orang di Jerman masih sangat asing yang dengan namanya Indonesia. Namun Rudy Habibie tidak menggunakan itu sebagai rasa yang membuat dia malu. Justru dia sangat bangga menyanyikan lagu tersebut. Sebenarnya ada banyak sekali sifat-sifat nasionalisme dan sifat dari seorang Rudy Habibie yang menunjukkan bahwa ia sangat cinta dengan negerinya, yaitu Republik Indonesia. Namun saya hanya memasukkan beberapa aspek saja, mungkin hanya 5 ataupun 4 aspek saja yang ada pada diri Rudy Habibie. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan kali ini ataupun dalam presentasi kali ini, yaitu sifat-sifat yang saya sebutkan tadi merupakan beberapa aspek tentang nilai nasionalisme dan cinta tanah air yang dapat ditunjukkan oleh seseorang dalam bukti bahwa ia benar-benar seorang warga negara yang baik. Dan dapat disimpulkan juga yang dimana rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat membantu penerapan pendidikan karakter pada generasi muda sekarang yang bisa dibilang cenderung jauh dari mencintai ataupun mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Yang dimana dari karakter seorang Baharudin Yusuf Habibie ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi anak-anak generasi muda ataupun adik-adik kita yang akan menjadi generasi selanjutnya, untuk pentingnya memiliki sifat nasionalisme dan cinta tanah air dan menjaga adat, budaya, dan keberagaman Indonesia dimanapun dia berada dan tidak termakan oleh zaman. Mungkin sekian saja presentasi saya pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Pak Zedi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berpresentasi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.